Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sandiani Sriwahyuni dengan NIM 2005003110139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas dan juga analisis prediksi kebangkrutan sebagai tugas untuk tugas akhir semester di mata kuliah analisis laporan keuangan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai analisis arus kas. Pada analisis arus kas dibagi menjadi 4 topik utama. Yang pertama, mengenai pengertian dari arus kas itu sendiri. Arus kas merupakan salah satu laporan keuangan perusahaan yang merangkum seluruh sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Analisis arus kas dapat diartikan sebagai analisis terhadap sumber dan penggunaan kas. Ide dasar analisis arus kas ada 3. Yang pertama, aktivitas operasional. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas investasi. Tujuan dari analisis arus kas sendiri untuk memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas adalah kas yang terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Sifatnya sangat liquid, dapat dicairkan kapanpun dan berjangka pendek. Klasifikasi arus kas dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kedua aktivitas pendanaan, yang ketiga aktivitas investasi. Yang pertama aktivitas operasi. Merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan utama atau kegiatan operasional badan usaha tersebut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, arus kas dari aktivitas operasi adalah yang pertama, terkait penerimaan dari penjualan barang dan jasa, penerimaan dari royalti, fee maupun komisi. Yang terakhir adalah pembayaran kas kepada karyawan. Yang termasuk ke dalam arus kas masuk, yang pertama penerimaan tunai penjualan barang jasa, penerimaan tunai pendapatan bunga atas piutang, penerimaan retur dari supplier. Yang termasuk arus kas keluar, misalnya yang pertama ada kas untuk pembelian barang jasa, yang kedua pembayaran utang dan bunga, yang ketiga pembayaran pajak penghasilan, yang keempat pembayaran gaji. Yang kedua aktivitas investasi. Menurut PSAK nomor 2, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara dengan kas. Arus kas ini meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, properti, pabrik maupun peralatan. Yang termasuk ke dalam arus kas masuk di sini adalah yang pertama hasil penjualan aset tetap dan pasti tak berwujud serta aktiva produktif. Yang kedua ada hasil penjualan surat berharga. Yang terakhir ada hasil penagihan pinjaman jangka panjang. Arus kas keluar misalnya yang pertama ada pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tidak berwujud. Yang kedua ada pemberian pinjaman pada entitas lain berupa aset tetap. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Menurut PSAK nomor 2, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Menurut SAK tahun 2007, arus kas pendanaan meliputi yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham, yang kedua pembayaran kas kepada pemegang saham, yang ketiga penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman maupun wesel, dan yang terakhir ada pembayaran kas oleh penyewa guna usaha. Yang termasuk dalam arus kas masuk, yang pertama ada pengeluaran surat berharga berupa saham, yang kedua menerbitkan surat utang jangka panjang berupa obligasi, wesel, dan yang terakhir pengeluaran hipotek. Dan yang termasuk arus kas keluar, misalnya yang pertama ada pembayaran dividen, pembayaran atas pembelian dan pemilikan saham, pembayaran utang pokok pinjaman. Aplikasi analisis arus kas pada PT Bank Panin Dubai Syariah. Ini adalah laporan arus kas PT Bank Panin Dubai Syariah, termasuk arus kas masuk maupun arus kas keluar. Di dalam analisis arus kas terdapat 2 rasio,
Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio fleksibilitas. Rasio likuiditas terdapat beberapa perangkat. Yang pertama ada AKU. AKU di sini adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban lancar dari perusahaannya. Semakin tinggi AKU-nya, rasio AKU-nya, maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar dari adanya kas perusahaan. Yang selanjutnya ada CAD, cakupan arus dana. Di sini rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna untuk membayar komitmennya seperti bunga, pajak, maupun dividen. Jika angka rasionya semakin besar, menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang telah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada CKB, cakupan kas terhadap bunga, digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang yang telah ada. Selanjutnya ada rasio cekul, cakupan kas terhadap utang lancar. Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Jika rasio cekul itu rendah, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengcover utang lancar perusahaan. Selanjutnya ada PM, pengeluaran modal, yang digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran utang yang ada. Jika angka rasio ini tinggi, maka menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pembiayaan modal. Selanjutnya ada rasio total kewajiban, menunjukkan jangka waktu pembayaran kewajiban oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar kewajiban tersebut. Aplikasi rasio pada di periode 2019 maupun periode 2020. Rumus dari AKU sendiri adalah arus kas aktivitas operasi dibagi dengan utang lancar. Dan pada hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil akhir sebesar 45,218,572. Dan pada tahun 2020 dengan rumus yang sama didapatkan hasil akhir 147,095,548, di mana pada dua periode ini menunjukkan angka atau tingkat rasio AKU yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan pada dua periode tersebut sedang dalam kondisi yang baik. Selanjutnya ada analisis rasio CAD, di mana dengan rumus EBIT dibagi bunga ditambah pajak ditambah dividen, dan ditemukan hasil akhir pada tahun 2019 sebesar 0,07, dan di tahun 2020 dengan rumus yang sama ditemukan hasil akhir 0,002 dan dapat disimpulkan pada kedua periode tersebut menunjukkan bahwasanya kondisi perusahaan sedang baik dan perusahaan mampu membayar komitmennya melalui kasnya seperti pembayaran bunga, pajak, maupun dividen. Pada tahun 2019 dan 2020 pada analisis cakupan kas terhadap bunga dengan rumus arus kas ditambah bunga ditambah pajak dibagi bunga ditemukan pada tahun 2020 dengan hasil akhir 5,60, dan di tahun 2020 dengan rumus yang sama hasil akhirnya 7,96. Pada kedua periode tersebut dapat disimpulkan bahwasanya rasio CKB pada saat periode 2019 dan 2020 termasuk baik dan perusahaan mampu membayar bunga atas utang yang telah ada. Selanjutnya ada rasio cekul, cakupan kas terhadap utang lancar, di mana pada tahun 2019 dengan rumus jumlah kas ditambah dividen dibagi utang lancar, dan di hasil akhirnya 2,70 pada tahun 2019, dan di tahun 2020 ditemukan hasil akhir 11,87, menunjukkan bahwasanya pada kedua periode tersebut tingkat rasio cekulnya cukup baik dan perusahaan mampu mengcover utang lancarnya. Selanjutnya ada rasio PM atau pengeluaran modal.
Dengan rumus arus kas dibagi pengeluaran modal di tahun 2019 ditemukan hasil akhir sebesar 9,03 dan di tahun 2020 sebesar 21,65, menunjukkan bahwa pada kedua periode tersebut tingkat rasio PM perusahaan sedang baik dan menunjukkan kemampuan perusahaan atau arus kas perusahaan dalam membiayai pembiayaan modal. Selanjutnya ada analisis rasio TK atau total kewajiban. Dengan rumus arus kas dibagi total kewajiban di tahun 2019 dan di tahun 2020 ditemukan hasil yang baik, sehingga dapat disimpulkan pada analisis total kewajiban ini perusahaan mampu atau arus kas operasi perusahaan mampu membayar kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada rasio fleksibilitas. Rasio fleksibilitas terdapat dua rasio ukur. Yang pertama ada AKBB atau rasio arus kas bersih bebas, dan yang kedua ada rasio kecukupan arus kas atau KAK. Pertama-tama kita akan bahas mengenai AKBB atau arus kas bersih bebas. Pada tahun 2019 dengan rumus net profit ditambah bunga, ditambah depresiasi, ditambah biaya sewa dan leasing, ditambah dividen, ditambah pengeluaran modal, mendapat hasil akhir sebesar 174,731, dan di tahun 2020 dengan rumus yang sama mendapat hasil akhir 151,977, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban kas di masa mendatang. Rasio KAK pada perusahaan Bank Panin Syariah di tahun 2019 dengan rumus EBIT dikurangi bunga, dikurangi pajak, dikurangi pengeluaran modal, dibagi rata-rata utang lancar, menunjukkan hasil akhir sebesar negatif 9,8, dan di tahun 2020 dengan rumus yang sama menunjukkan hasil akhir negatif 21,8. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun mendatang. Selanjutnya ada analisis prediksi kebangkrutan pada PT Bank Panin Dubai Syariah. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis prediksi kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dilakukan sejak dini agar terhindar dari kebangkrutan. Model-model dari prediksi ada 4. Yang pertama ada model Altman, Springett, Smith-Jewski, sama Olson. Yang pertama, di model Altman, model prediksi yang paling tepat dengan pembaruan rasio pada setiap modelnya dan memiliki tingkat akurasi sebesar 95%. Yang kedua, ada model Springett, yaitu menggunakan 4 rasio dengan tingkat akurasi 92,50%. Selanjutnya, ada model Smith-Jewski dengan menggunakan 3 rasio dan memiliki tingkat akurasi sebesar 84%. Dan yang terakhir ada model Olson. Model Olson ini menggunakan 9 rasio dan memiliki tingkat akurasi sebesar 50%. Pada model Altman terdapat beberapa revisi pada model persamaannya. Yang pertama di rumus yang pertama hingga rumus yang ketiga. Seperti berikut ini. Ini adalah pos-pos pada rumus prediksi kebangkrutan. Pada slide ini saya mengaplikasikan pada model Altman yang ketiga, karena pada model Altman yang ketiga merupakan revisi terakhir dan menjadi penutup dari perubahan di model-model sebelumnya. Dengan rumus 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Pada model Altman yang ketiga ini memiliki parameter prediksi di mana apabila nilai Z-nya itu kurang dari 1,1 maka perusahaan dikatakan bangkrut, dan apabila nilai Z-nya itu lebih dari 2,675 maka dikatakan perusahaan itu dalam kondisi yang sehat. Namun apabila di antara 1,1 dan juga 2,675 maka perusahaan tersebut dikatakan sedang dalam kondisi gray area.
Baik, kita aplikasikan pada dua periode, di periode 2019 dan juga 2020, di mana dengan rumus 6,56 X1 tambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 dan ditambah 1,05 X4 mendapatkan hasil akhir sebesar 10,38, di mana angka tersebut menunjukkan lebih dari 2,675, maka dapat disimpulkan pada tahun 2019 perusahaan sedang dalam kondisi yang sehat. Begitu pula pada tahun 2020 dengan rumus yang sama ditemukan hasil akhir sebesar 4,90, maka lebih dari 2,675 dan dinyatakan perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, di model Springate dengan rumus 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 ditambah 0,4 X4. Pada parameter prediksinya, apabila nilai S-nya kurang dari 0,86, maka perusahaan tersebut berpotensi bangkrut. Dan juga sebaliknya, apabila nilai S-nya lebih dari 0,86, maka perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang sehat. Pada aplikasinya di periode 2019, dengan rumus yang sama ditemukan hasil akhir sebesar 22,87, di mana lebih dari 0,862 dan dapat dinyatakan pada periode 2019 perusahaan sedang dalam kondisi yang sehat. Begitu pula pada periode 2020 ditemukan hasil akhir 4,083, di mana lebih besar dari 0,862 dan dinyatakan perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang sehat. Yang ketiga ada model Zmijewski. Di model ini dengan rumus min 4,3 dikurangi 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurangi 0,004 X3 dengan parameter prediksi jika nilai X kurang dari 0 maka perusahaan termasuk sehat, dan juga apabila nilai X-nya lebih dari 0 maka perusahaan tersebut tergolong bangkrut. Kita aplikasikan pada dua periode. Di periode 2019 terdapat hasil akhir negatif 8,11 yang menunjukkan nilai X-nya kurang dari 0, maka tergolong perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat. Begitu pula pada tahun 2020 dengan nilai negatif 3,20 dan kurang dari 0, maka perusahaan tersebut tergolong dalam kondisi sehat di tahun 2020. Yang terakhir ada model Olson dengan rumus negatif 1,32 dikurangi 0,407 X1 ditambah 6,03 X2 dikurangi 1,43 X3 ditambah 0,075 X4 dikurangi 2,37 X5 dikurangi 1,83 X6 ditambah 0,285 X7 dikurangi 1,72 X8 dikurangi 0,521 X9 dengan parameter prediksi jika nilai X kurang dari 0 maka perusahaan termasuk sehat, dan jika nilai X-nya lebih dari 0 maka perusahaan tersebut tergolong bangkrut. Kita aplikasikan pada dua periode. Di periode 2019 terlebih dahulu ditemukan hasil akhir negatif 27,2, di mana pada hasil akhir ini menunjukkan nilai X-nya kurang dari 0, maka dapat dinyatakan perusahaan pada tahun 2019 sedang dalam kondisi yang sehat. Begitu pula pada tahun 2020 dengan nilai akhir min 21,86, di mana menunjukkan nilai X-nya kurang dari 0, maka dapat dinyatakan bahwa pada periode 2020 perusahaan sedang dalam kondisi yang sehat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada yang kesalahan atau keterbatasan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.